Shalom saudaraku, malam hari ini kita akan merayakan Natal bersama secara online. Natal kali ini memang berbeda dari Natal-Natal tahun sebelumnya. Natal kali ini kita harus menahan diri dari gegap gempita dan kemeriahan sebuah perayaan. Namun pada dasarnya Natal memang adalah sebuah kesederhanaan. Sebuah hari yang sederhana ketika Tuhan pencipta semesta lahir ke dalam dunia melalui seorang bayi terlahir di dalam palungan. Natal adalah sebuah kesederhanaan. Dan malam hari ini marilah kita secara sederhana bersama keluarga kita di rumah menikmati ibadah malam hari ini dengan kesederhanaan. Mari ikuti setiap tata ibadah malam hari ini dengan ucapan syukur sebab kita tahu bahwa Yesus adalah pengharapan jiwaku. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali merayakan Natal di tengah suasana yang luar biasa. Kami mewakili panitia Natal dan seluruh rekan-rekan panitia Natal yang sudah bekerja luar biasa. Kami ingin mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyambut tahun baru 2021. Kita bersyukur kita boleh merayakan Natal kali ini adalah Natal yang luar biasa Bapak Ibu yang kekasih. Natal yang istimewa. Mengapa kita katakan istimewa Bapak Ibu yang kekasih? Karena di tengah masa pandemi ini kita boleh sama-sama tetap boleh mengucap syukur. Kita boleh mengingat ada lahirnya tentang seorang juru selamat dunia, yaitu Yesus Tuhan kita. Kami selaku panitia Natal kali ini, tahun ini, perlu memikirkan sangat matang-matang Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Mengingat keadaan pandemi COVID-19 yang masih tetap berkecamuk di sekeliling kita. Kami harus memikirkan matang-matang harus sesuai dengan protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Agar boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan hikmat, boleh berjalan dengan lancar Bapak Ibu yang kekasih. Biarlah keadaan ini tidak mengurangi sukacita kita Bapak Ibu yang kekasih, bahkan tetap makin membuat iman kita semakin teguh. Karena kita harus tetap yakin bahwa Yesus tetap lahir di hati kita. Dan sesuai dengan tema Natal kita pada tahun ini Bapak Ibu yang kekasih, Yesus pengharapan jiwaku. Biarlah kita sebagai orang percaya jangan meninggalkan pengharapan kita hanya kepada Yesus, satu figur yang tidak pernah bisa tergantikan dengan hal yang lain Bapak Ibu yang kekasih. Biarlah iman kita semakin kuat, semakin kokoh. Haleluya. Pada kesempatan kali ini izinkan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, kepada seluruh hamba-hambanya, kepada seluruh rekan panitia yang sudah berjeri lelah, yang sudah bekerja luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan, dan juga seluruh para donatur yang sudah berkenan memberikan donasinya. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Akhir kata, kami selaku Ketua Panitia Natal mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyambut tahun 2021. Tuhan Yesus Immanuel menyertai kita selamanya. Amin. Shalom, jemaat Batu Karang yang terkasih. Sejak Maret hingga hari ini kita hidup di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Namun kita bersyukur kepada Tuhan. Dia memberi kita kekuatan, kesehatan, dan marilah kita tetap setia dalam pengembalaan. Mari kita semakin hidup melekat kepada Tuhan. Tetap percaya dan jadilah kuat, berdiri teguh, tegak, miliki pengharapan baru di dalam Yesus Kristus. Tahun 2021 Dia menyertai kita karena sungguh Yesus pengharapan jiwa kita. Akhir kata, kami Gembala Sidang GSYPDI Batu Karang mengucapkan Selamat Natal 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021 Immanuel. Mari saudara-saudara, kita tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, pada malam yang indah yang Kau berikan dalam hidup kami,
Dan kami berterima kasih kepada Bapa di surga, dan kami boleh ada sebagaimana ada, dan kami boleh merayakan hari Natal ini bersama dengan Tuhan, bersama dengan sidang jemaat, dan menikmati kasih yang daripada Tuhan adanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat malam, malam hari ini bersama dengan seluruh keluarga kita di rumah. Mari kita menikmati hadirat Tuhan. Sebab di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan, ada jawaban, dan ada pengharapan. Sebab Dia Yesus, pengharapan jiwaku. Selalu bersamaku, besar sungguh kasih-Mu dalam setiap hidupku, ajaib sungguh Ibrani 10 ayat 23 mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya setia. Mari memuji Tuhan. Bahkan saat dunia meninggalkan, saat dunia meninggalkan, saat dunia mencelaku, aku percaya Kau selalu bersama kami, Kau selalu bersamaku. nyatakan besar sungguh kasih-Mu, besar sungguh kasih-Mu dalam setiap hidupku, ajaib sungguh perbuatan-Mu, Yesusku.
Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Besar kasih-Mu, besar sungguh kasih-Mu dalam setiap hidupku. ajaib Tuhan. Ajaib sungguh perbuatan-Mu, Yesusku. Sumber pengharapan, Sumber pengharapan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Besar kasih-Mu, besar sungguh kasih-Mu dalam setiap hidupku. Ajaib sungguh perbuatan-Mu, Yesusku. sumber pengharapanku. Sumber pengharapan. Mari angkat tanganmu. Besar kasih-Mu, Besar sungguh kasih-Mu dalam setiap hidupku. ajaib sungguh Ajaib perbuatan. sungguh perbuatan Katakan Yesus, Yesusku. sumber pengharapan, Sumber pengharapan. Mari menyembah Tuhan. Mari angkat suaramu. Mari bermazmur bagi Tuhan. Sungguh Engkau harapan kami, Yesus, sumber pengharapan jiwaku. Besar sungguh setiamu, besar sungguh kasih-Mu. Engkau jawaban, Engkau setia. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Yesus, sumber pengharapan. Yesus, jawaban. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari bermazmur bagi Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Besar sungguh setiamu, Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Kami menyembah-Mu, kami memuji Engkau Tuhan. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Nyatakan sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji
kita bagi Allah yang dahsyat. Sorakan haleluya. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dia yang lahir buat kita semua, bagi umat semua manusia. Amin Bapak Ibu. Mari kita naikkan pujian ini. Dari pulau dan benua terdengar pujian bagi Allah kita. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua dari nama penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Haleluya. Bersama-sama kita katakan tinggi-tinggi. tinggi-tinggi dalam surga terang Tuhan yang kudus. Haleluya bernyanyi juga di hadapan penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Amin. Ekspresikan sukacitamu di rumah Bapak Ibu. Katakan dari pulau dan benua. dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua dari nama penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Gloria. Muliakan Tuhan. Muliakan Haleluya. Beri sorak-sorak yang dahsyat Bapak Ibu di rumah, saudara sekalian. Haleluya. Allah yang dahsyat. Allah yang membawa sukacita dalam kehidupan kita. Dan dia juga pengharapan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu yang di rumah dan saudara, kita mau bersukacita lagi bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari Bapak Ibu saudara di rumah, kita bertepuk tangan dengan penuh sukacita. Haleluya. Bersama katakan, dalammu temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. segala bebanku kau gantikan. Segala beban ku gantikan. Selama ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Yes, kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Kalau ada mendampingi setiap langkahku, Yes, engkau yang memberi kekuatan. berikan kekuatan dengan rohmu. Nyatakan janji Tuhan. Janjimu yang yes. Haleluya. Kau punya rancangan yang indah.
bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Biar nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dimuliakan. Bertatalah Engkau ya Tuhan atas pujian umat-Mu ya Tuhan. Kaulah sumber sukacita kami Bapa. Kaulah sumber pengharapan kami. Kaulah Tuhan dan juru selamat bagi setiap kami ya Tuhan. Kasih-Mu yang besar Kau nyatakan bagi setiap kami. Malam hari ini Bapa, kami siapkan hati kami ya Tuhan. Untuk setiap benih firman-Mu Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu ya Bapa melalui hamba-Mu ya Tuhan. Agar firman yang boleh tertabur dalam hati kami boleh berbuah dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Sebab Kaulah Tuhan dan juru selamat bagi setiap kami. Kaulah firman yang telah menjadi manusia ya Tuhan. Dan kami bersyukur akan kasih-Mu. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Mari sekali katakan firman. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Katakan Yesus. Yesus Kaulah juru selamat ya Tuhan. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara. Terima kasih ya Tuhan. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Mari kita panggil namanya yang ajaib. Kami berserukan Kau ya Tuhan. Yesus Kaulah juru selamat. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi. Katakan Yesus. Yesus Kaulah juru. Sebab tiada Tuhan selain Kau ya Yesus. Kami puji Kau ya Tuhan. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau terang bagi saat gelapku. Amin. Kau pintu ya Tuhan bagi setiap. Sebab Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu. bagi setiap jalan.
Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari hambanya, Bapak Pendeta Daniel Rusli. Shalom, selamat malam, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tak terasa kita akan tinggalkan tahun 2020, tinggal seminggu lagi. Dan malam Natal, malam yang bahagia, yang kita nanti-nantikan, tetapi karena pandemi, sehingga kita bisa tidak menikmati sebagaimana kerinduan kita. Tapi satu perkara, kita bisa menikmati berkat firman Tuhan secara online. Mari kita tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur dan terima kasih kepada Bapa di surga. Buat napas hidup, buat pemeliharaan yang Kau berikan dan waktu yang Kau berikan buat kami semua yang hadir sekalipun secara online. Tapi kami bersyukur Engkau berhadirat, Engkau berkarya secara luar biasa, urapi hamba-Mu. Urapi juga kami yang mendengarkan, biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu, baik benar perkataan Engkau yang sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh menikmati firman Allah pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca sesuai tema firman Tuhan dari Ibrani 10 ayat yang ke-23. Mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Firman Tuhan, kita lihat ini dikatakan pada ayat 23 ini, mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya setia. Dan kita tahu, Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Dan saat ini, bukan Yesus yang kita lihat, bayi Yesus. Bayi yang dikejar-kejar, yang untuk Herodes untuk membunuhnya. Berusaha untuk membunuhnya. Tidak. Tapi dia nanti datang. Bukan sebagai bayi lagi. Tapi sebagai mempelai pria surga. Yang akan menjemput gerejanya. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan pada Ibrani 10 ayat 23 ini. Saya bagi dalam 3 bagian. Bagian pertama, teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Yang kedua, pengharapan kita. Yang ketiga, janji Tuhan bahwa Dia setia. Kita perhatikan yang pertama dulu, teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Dikatakan teguh, kuat, tegar, kokoh. Suatu bangunan, kita jangan lihat atasnya, menarik, indah, oke. Tetapi suatu bangunan, kita jangan lihat bangunan, tapi lihat pondasinya atau dasarnya. Apakah dasar itu kuat atau tidak? Itu menentukan suatu bangunan bukan atasnya, tapi bangunannya. Kalau dasarnya kuat, bangunan itu akan kokoh, kuat. Contoh yang paling gampang, kita lihat apartemen, ya, atau dikatakan hotel, ya, atau dikatakanlah membangun jembatan. Yang diutamakan pondasinya supaya kuat, ya, tegar, kokoh. Kenapa? Sebab satu ketika jembatan, apartemen, hotel atau gedung-gedung yang mencakar langit ini, dia akan menghadapi angin, hujan, gelombang, bahkan banjir. Disinilah akan kelihatan kekuatan bangunan. Dan kalau saudara perhatikan, seorang insinyur, dia sudah mempelajari berapa kekuatan bangunan ini. Ketika gempa terjadi, dia pelajari sedemikian rupa. Sehingga ketika ada gempa, bangunan tetap kokoh. Saudara lihat, yang paling gampang lah, Suramadu. Jalan antara Surabaya dan Madura. Ya, kalau saya lihat, ketika datang angin, jembatan tetap kokoh. Datang angin, hujan tetap kokoh, banjir tetap kokoh. Kenapa? Sebab pondasinya kuat, pondasinya kokoh, pondasinya sedemikian tegarnya. Maka Alkitab menulis dalam Matius pasal 7 ayat 24 dan 25.
dan 27 menceritakan tentang suatu dasar bangunan yang kokoh. Ya, ada dua macam bangunan yang jadi masalah ya. Dasarnya yang dari batu atau dari pasir. Sebab dua-duanya akan diuji. Apa kata firman Tuhan? Akan menghadapi angin, hujan, dan banjir. Angin, hujan, banjir. Yang berusaha untuk menghancurkan bangunan itu. Tergantung bangunan itu. Kalau bangunan itu berdiri atas batu, dia tetap tegar. Tapi kalau bangunan berdiri atas pasir, dia satu ketika hancur. Terbawa oleh banjir. Dan saudara perhatikan, ketika datang musibah banjir, berapa banyak rumahnya hancur. Kenapa? Pendasinya. Pendasinya. Inilah pendasinya penting atau dasar yang kuat atau yang teguh ini penting. Apapun alasan, penting. Saudara tahu, satu ketika ada kapal pesiar yang dirancang sedemikian rupa hebatnya. Dikatakan kapal pesiar ini tidak akan apapun gak bisa dikalahkan. Karena dirancang sedemikian rupa. Atau tepatnya kapal Persia Titanic. Tapi pada tahun 1912, ya, ketika kapal itu tabat karang, kapal itu hancur. Dan banyak yang mati. Yang sangat menarik, batu itu tetap kekar. Batu karang tetap tegar. Tetapi kapal Titanic yang sudah dirancang sedemikian rupa, yang kuat dan pintarnya luar biasa. Tetapi kita menghadapi batu karang, gagal. 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 Karena dia harus menghadapi batu karang yang kokoh. Batu karang itu tetap tegar, kuat. Maka firman Allah kembali berkata, mari kita teguh berpegang pada pengakuan. Teguh pengakuan pada Kristus Yesus. Kenapa? Dia ada batu karang yang kokoh. Batu karang yang kuat. Nah, sebagaimana dalam Matius 1 ayat yang ke-20 dan 21. Matius pasal 1 ayat 20 dan 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan dikatakan pada ayat 20. Saat itu dikatakan malaikat Allah berbicara kepada Yusuf. Bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dia, ya, siapa dia ini? Yesus Kristus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, maka dalam Ibrani pasal yang kedua, Ibrani pasal 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10 yang berkata demikian. Tetapi dia, Yesus, yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Jadi Yesus ini menanggung hukuman dosa seluruh umat manusia. Maka kematiannya sangat berfaedah bagi semua orang yang menerimanya. Tanpa kematiannya, ya, tanpa kematian tidak ada keselamatan. Kalau kelahirannya tidak menyelamatkan.
Saudara perhatikan baik-baik. Kelahirannya tidak menyelamatkan. Buktinya ketika dia baik dikejar-kejar. Bahkan Herodes siap untuk membunuh dari anak 2 tahun ke bawah. Ya. Dan kita lihat banyak tangisan-tangisan terjadi. Menunjukkan bahwa Yesus tidak mampu. Karena baik. Tapi melalui kematiannya. Kematian dari jual juta. Maka dia berbeda bagi saudara dan saya pada malam hari ini. Dialah juru selamat yang sempurna. Saya ulang. Dia juru selamat yang sempurna bagi semua orang percaya. Apabila Yesus terlebih dahulu menderita dan mati sebagai manusia. Ya, jadi Yesus harus mati sebagai manusia. Dia menjadi wakil umat manusia yang berdosa dan menanggung hukuman dosa atas seluruh umat manusia. Dan saudara harus mengerti dan harus sadar bahwa dunia yang saudara tinggal hari ini, dunia yang saudara tinggal hari ini dengan bangga, dengan kekayaan, dengan harta yang kita miliki, puji Tuhan. Tetapi ingat, dunia yang kita hadapi, yang kita tinggal ini akan menghadapi banjir, angin, hujan. Banjir, angin, hujan. Ya. Di mana bangunan itu berdiri? Akan ada batu atau pasir. Kenapa? Dunia akan menghadapi, saudara akan menghadapi. Cepat atau lambat saudara akan menghadapi. Hujan, banjir, dan dikatakan hujan, banjir, bahkan juga angin. Angin. Kenapa? Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai ayat 28. Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai 28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja. Melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menuju kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia menjadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Firman Tuhan katakan. Pada ayat itu, waktu suaranya menggoncangkan bumi. Bumi akan digoncangkan. Bukan saja bumi, tapi langit juga akan digoncangkan. Ini bagaikan angin, hujan, banjir. Akan menggoncang apa? Iman saudara. Akan digoncangkan apa? Iman saudara. Ya, iman saudara. Apakah iman saudara berdiri di atas batu atau pasir? Tinggal saudaranya menentukan. Maka kita sebagai orang yang percaya. Firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Menjelang kedatangan Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Ibrani 10 ayat yang ke-25 dan 26. Ibrani 10 ayat 25 dan 26. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-temuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sudah meninggalkan pengetahuan itu tentang benar, maka tidaklah ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ya, jelas. Menjelang kedatangan Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan satu ibadah kepada Tuhan. Tapi kita semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari Tuhan yang mendekat. Kita semakin dekat, artinya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ingat, ibadahnya menyenangkan, mensembahkan tubuh yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Suatu ibadah yang berkenan. Artinya, iman kita tetap tegar. Iman kita tetap tegar dan hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kesucian. Sebab kita tahu bahwa maka firman Allah tadi berkata dalam tema kita,
Ibrani 10 ayat yang ke-23. Mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Dia yang menjanjikannya setia. Ya, betapa penting kita punya iman yang teguh. Yang berpegang pada pengakuan iman kita. Ya, pengakuan iman kita. Jangan main-main kita hidup ini. Kita hidup di akhir zaman. Dunia semakin sukar. Dan Alkitab menulis dalam 2 Timotius 3 ayat pertama sampai ayat 5. Pada akhir zaman manusia akan mementingkan diri sendiri. Egois. Ya. Dan kita lihat kadang. Secara nggak langsung saudara renungkan. Kita ketemu dengan anak. Tidak seperti dulu. Ketemu dengan jemaat. Tidak seperti dulu. Jangan dekat-dekat. Oh, jangan dekat-dekat. Seolah egois. Ya. Sekian manusia sekarang seperti mementingkan diri sendiri. Menjaga kesehatan. Tanpa sadar, dia mementingkan diri sendiri. Itu belum yang lain. Dan ikan mencintai uang dan segala-galanya. Dan kita tahu bahwa tantangan, masalah pasti akan datang. Sampai kapan? Kita bertanya, kapan angin, hujan, banjir datang? Kapan? Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ingat, Dia datang bukan sebagai bayi lagi, tetapi sebagai mempelai pria surga yang akan menjemput gerejanya. Siapa gerejanya? Itulah mempelai wanita, saudara saya. Siapkah saudara? Siapkah saudara? Kalau Dia datang bukan sebagai bayi. Kalau 2000 tahun yang lalu Dia datang sebagai bayi. Tapi Dia sementara datang akan sebagai mempelai pria surga yang akan menjemput gerejanya yang siap berdandang bertemu dengan Dia. Maka Tuhan katakan, jika aku datang, adakah iman di bumi? Nah, ini satu pertanyaan. Bukan iman-iman hepeng. Bukan. Tapi iman yang teguh berpegang pada akan pribadi Kristus yang tegar dan kuat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari ratukan kepala. Pejamkan mata sejenak. Benar Bapa di surga. Hanya Engkau harapan kami. Engkaulah perisai hidup kami. Engkaulah batu karang kami. Kami meyakinkan Engkau datang bukan sebagai bayi lagi, tapi Engkau datang sebagai mempelai pria surga. Biar kami yang hadir secara online merenungkan hidup betapa kami harus mempunyai teguh berpegang pada kepercayaan kami kepada Engkau. Bahwa Engkau akan datang dan kami siapkan hidup mempertahankan iman kami. Iman yang kokoh. Sebab Engkau berkata, jikalau Engkau datang, adakah iman di bumi? Ini yang jadi ingatan kami. Tetap beriman. Angin, hujan, banjir akan datang. Tetapi kalau kami beriman sepenuh kepada Tuhan, satu perkara, Tuhan tidak akan tinggalkan kami. Dan Tuhan tidak akan permalukan kami. Sebagaimana Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-sekali tidak membiarkan engkau. Sebab Tuhan ada penolong hidup kami. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami semua kepada Bapa di surga. Dan kami bersyukur hari ini kami ada. Sekalipun hanya merayakan secara online. Tapi kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kehidupan memang sedang sulit bagi sebagian, bahkan bagi banyak orang. Bukan tidak ada yang peduli, bukan tidak mau membantu. Yang ingin membantu pun belum tentu mampu, karena kemampuan membatasi. Matahari terbit dan tenggelam. Apapun yang terjadi, mentari akan tenggelam, namun esok hari dia akan selalu terbit. Sesulit apapun hidupmu, seberat apapun masalah, sepahit apapun kenyataan, menolaklah untuk putus asa. Berdirilah tegak sekalipun keadaan sulit dan menyakitkan. Jadilah kuat dan pegang harapanmu hanya kepada Tuhan. Terima kasih banyak dan semua kita supaya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat
jemaat GPDI Ciracas atas dukungan doa dan kasihnya sehingga gereja ini boleh berdiri dengan baik. Saya selaku Gembala Bidang di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat GPDI Batu Karang Ciracas atas bantuannya selama ini. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati. Dunia sedang menangis, dunia sedang terluka, manusia dalam gelap terimpit dosa. Hanya karena kasih-Nya yang besar atas kita, Dia datang lahir selamatkan dunia. Natal adalah kasih, bagikan anugerah kebaikan karena kasih-Nya yang besar. Natal adalah damai, bagikanlah terang, pengharapan kasih tak pernah gagal. Jadi pengurus gereja dan kepada sosial karena memperhatikan keadaan saya, terima kasih hanya kepada dari Tuhan saja yang akan mendapatkan balasannya. Natal adalah waktunya kita untuk berbagi berkat. Waktunya bagi kita untuk menyatakan kasih dan terang Tuhan kepada sekeliling kita. Lewat korban dan janji iman saudara, kami sudah memberikan bantuan kepada jemaat yang membutuhkan. Dunia sedang menangis, dunia sedang terluka, manusia dalam gelap terimpit dosa. Hanya karena kasih-Nya yang besar atas kita, Dia datang lahir selamatkan dunia. Natal adalah kasih, bagikan anugerah kebaikan karena kasih-Nya yang besar. Kasih-Nya yang besar. Natal adalah damai, bagikanlah terang, pengharapan kasih tak pernah gagal. Natal adalah kasih, bagikanlah terang, kebaikan karena kasih-Nya yang besar. Natal adalah damai, bagikanlah terang, pengharapan kasih tak pernah gagal. Pengharapan kasih tak pernah gagal. Pengharapan kasih tak pernah Dari keluarga kami nggak nyangka ya kalau masih ada perhatian. Saya lebih bersyukur kiranya Tuhan memberkati semua, terutama panitia Natal. Puji Tuhan, malam hari ini kami mengundang Bapak Ibu Saudara beserta dengan keluarga di rumah untuk menyalakan lilin Natal bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami mempersilahkan Bapak Ibu Gembala Sidang GSJ PDI Batu Karang, Bapak Pendeta Dani Rusli MTH, dan Ibu PDM Trifosa Tuti Alin STH untuk menyalakan lilin Natal.
Bapak Ibu Gembala akan meneruskan api lilin yang telah menyala untuk seluruh jemaat di rumah. Sebagaimana lilin yang menyala menerangi kegelapan, demikian juga janji Tuhan membawa pengharapan di dalam masa-masa gelap dan masa-masa sukar hidup kita. Sebab Dia yang menjanjikannya setia. Kami mengundang seluruh jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan mengangkat lilin yang telah menyala tinggi-tinggi dan kita memuji Tuhan bersama-sama. Kami mengundang Bapak Wakil Gembala Sidang GSJ PDI Batu Karang, Bapak Pendeta Muda Michael Kristianto MTH untuk berdoa syafaat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang Kau beri dalam kehidupan kami, buat nafas yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati Tuhan Natal ini Tuhan. Ini semua karena kemurahan-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan arti kelahiran-Mu dalam kehidupan kami terus menerus dalam kehidupan kami, berbicara hari lepas hari dalam kehidupan kami. Kami mau tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami ya Allah. Bekerja terus dalam kehidupan kami Tuhan. Apa yang Engkau mau lakukan dalam kehidupan kami, biarlah seturut dengan kehendak-Mu Tuhan.
Kami adalah hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mau berdoa pada malam hari ini Tuhan. Kami mau berdoa syafaat Tuhan. Kami mau bawa doa-doa kami ke dalam tangan-Mu saja. Sebelum kami berdoa, kuduskan kami lebih lagi Tuhan. Sehingga kami boleh menaikkan doa-doa kami dalam hadirat Tuhan. Bapa, malam hari Tuhan kami mau bersama-sama berdoa Tuhan. Buat kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan, melalui Tuhan Kau lahir dalam kehidupan kami Tuhan. Iman kami semakin dikuatkan, iman kami semakin dimenangkan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami semakin hari semakin mengandalkan Engkau Tuhan. Raja dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat hari-hari yang luar biasa. Terima kasih buat pembentukan-pembentukan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami tambah hari tambah boleh turut serupa dengan gambaran-Mu Bapa. Bapa, dalam nama Yesus, semua apapun juga yang coba mengganggu Tuhan, otoritas Allah dalam kehidupan kami, rancangan-rancangan Allah dalam kehidupan kami, patahkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami, waktu-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami, rancangan-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Genapi Tuhan dalam kehidupan kami semua Bapa. Bapa, tutup bungkus warga kami dengan saudara-Mu yang kudus Bapa. Tutup bungkus anak-anak kami, tutup bungkus orang tua kami dengan saudara-Mu yang kudus Bapa. Kami yakin percaya tidak selayang pun rambut jatuh tanpa izin Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami serahkan Tuhan. Keluar masuk kami ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Jauhi Tuhan dari bahaya orang jahat, cuma kecelakaan, cuma mengganggu Tuhan. Perjalanan hidup kami Tuhan. Matikan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa, Kau sembuhkan yang sakit Tuhan. Kau berikan iman pengharapan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami yakin percaya. Kesembuhan telah kami terima malam hari ini Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan. Buat Tuhan yang mungkin Tuhan dalam kesesakan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan kelepasan. Kau berikan pengharapan iman dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami yakin percaya Tuhan, kami menerima Tuhan. Pengharapan, menerima Tuhan. Pelepasan pada malam hari ini Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan. Buat lingkungan gereja ini Tuhan. Biarlah Tuhan damai sejahtera Allah, sukacita Allah terus mengikuti Tuhan lingkungan gereja kami Tuhan. Depan belakang Tuhan, kanan kiri Tuhan. Kau berkati Tuhan. Bapak, kami serahkan juga kehidupan kami Tuhan. Dalam pekerjaan kami Tuhan. Dalam setiap yang kami lakukan Tuhan. Boleh menyenangkan hati Tuhan. Biar nama Tuhan saja dipermuliakan Bapak. Kau cukupkan segala kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan. Buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kau jagai Tuhan presiden kami, wakil presiden kami, para menteri Tuhan, kabinetnya ke dalam tangan-Mu Bapa. EPR, DPR kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Bupati, gubernur kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Roh takut akan Tuhan boleh hadir dalam negara kami Tuhan. Dalam nama Yesus Bapa. Kami berkati Indonesia Tuhan. Shalom atas Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Keamanan, kesejahteraan, kemakmuran Tuhan. Sumber daya yang melimpah dan dapat kami Tuhan. Dapat pergunakan dengan baik Tuhan. Untuk kesejahteraan rakyat Indonesia Tuhan. Kau jagai Tuhan aparat keamanan kami Tuhan. Satukan mereka Tuhan TNI Polri ke dalam tangan-Mu Bapa. Satukan dalam kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Kau berkati Tuhan. Jagai mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, para dokter-dokter Tuhan, para staf dan para relawan juga. Biarlah Tuhan Kau jagai mereka Tuhan. Sebagai gugus terdepan Tuhan. Dalam kami menghadapi wabah corona ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau jagai kesehatan kami semua Bapa. Keluar masuk sekali lagi kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Pulihkan negeri kami Tuhan. Biarlah Tuhan melalui virus corona ini Tuhan. Banyak orang-orang semakin dimenangkan Tuhan. Banyak orang semakin mengandalkan Kau Tuhan. Dalam nama Yesus, biar nama Tuhan saja dipermuliakan dalam kehidupan kami semua Bapa. Kau berkati masyarakat Indonesia kami Tuhan. Kami serahkan masyarakat Indonesia Tuhan. Adil makmur sentosa Tuhan boleh tercapai dalam negara Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin percaya Tuhan. Indonesia menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Dari suku-suku bangsa Tuhan. Dari segala bahasa boleh mengaku bahwa Engkaulah Tuhan. Engkaulah Allah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sebagai Tuhan kami serahkan kehidupan kami. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Natal adalah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk meneladani orang Majus yang telah datang untuk mempersembahkan korban bagi Yesus Tuhan Juru Selamat. Mari pada malam hari ini kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku bisa mentransfer persembahan Bapak Ibu melalui rekening yang ada di bawah ini. Atau Bapak Ibu bisa membawa persembahan Bapak Ibu ke gereja untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandangmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. kami mempersilakan Bapak Gembala untuk menutup ibadah ini di dalam doa berkat. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita akan akhiri ibadah kita kepada Tuhan. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa di surga, Kau sudah berkati perayaan Natal dari awal, pertengahan sampai akhir dengan tidak kurang satu apapun juga. Dan Kau sudah berkati kami firman-Mu, biarlah besok pagi juga kami boleh menikmati berkat firman Allah yang kedua. Maka pada malam ini patut kami berterima kasih kepada Bapa di surga. Kami sehat walafiat dengan tidak kurang satu apapun juga, dan kami boleh bisa ikut ibadah pada besok pagi dengan tidak kurang satu apapun juga bersama keluarga sesuai dengan aturan-aturan yang disiapkan di gereja tempat kami. Terima kasih Bapa di surga. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang, yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati semua. Selesai sudah ibadah online kita malam hari ini. Kita bersyukur walaupun dalam kondisi pandemik COVID-19, kita masih bisa merayakan ibadah Natal bersama dengan keluarga. Dalam kesederhanaan, kita mengenang kembali saat-saat Yesus lahir ke dalam dunia di sebuah palungan.
Dan besok jangan lupa tetap ada ibadah di gereja. Jemaat yang dikasih Tuhan boleh hadir, ada 3 sesi. Sesi pertama jam 7 pagi, sesi kedua jam 9.30 pagi, dan sesi terakhir jam 4 sore. Jangan lupa untuk hadir karena ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi Anda yang tidak bisa hadir karena kondisi kesehatan dan karena kondisi lainnya, ibadah Natal tanggal 25 juga akan ditayangkan secara online di channel YouTube GSJPDI Batu Karang pada sore harinya. Jangan lupa tetap nikmati sukacita Natal dan Tuhan Yesus memberkati. Kami, Wakil Gembala Sidang GSJPDI Batu Karang Ciracas mengucapkan Selamat Natal 2020 dan menjelang Tahun Baru 2021. Kiranya damai sukacita Natal menyertai kita semua dan iman pengharapan kita semakin bertambah di tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami kaum wanita Batu Karang mengucapkan selamat hari Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru 2021. Walaupun di masa pandemi kita tetap taat, setia dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Kami dari Batu Karang mengucapkan Selamat Hari Natal dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami guru-guru Sekolah Minggu Batu Karang mengucapkan selamat Kami mengundang bagi para bapak ibu yang memiliki anak berusia di bawah 12 tahun agar boleh bergabung bersama dengan kami dalam ibadah Sekolah Minggu Batu Karang tiap hari Minggu jam 9 pagi. Semoga iman percaya anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu boleh bertumbuh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin.